Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Apandi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi sistem komunikasi. Sistem komunikasi merupakan sebuah kerangka atau susunan elemen yang bekerja secara terintegrasi untuk memungkinkan terjadinya proses pertukaran informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Elemen-elemen ini mencakup komponen fisik seperti transmisi dan teknologi komunikasi, serta komponen non-fisik seperti kode, simbol, dan konteks budaya. Adapun selanjutnya yaitu konsep dasar sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu yang pertama, sumber informasi atau information source, yaitu pihak yang menghasilkan pesan atau ide. Yang kedua, pengirim atau transmitter, alat atau mekanisme yang mengubah pesan menjadi sinyal. Yang ketiga, saluran atau media transmisi, yaitu jalur yang digunakan untuk mengirim sinyal bisa berupa kabel, udara, gelombang radio, atau media digital. Yang keempat, penerima, receiver, yaitu alat atau pihak yang menerima sinyal dan mengubahnya kembali dalam bentuk pesan. Yang kelima, penerima akhir atau destination, yaitu orang atau kelompok yang menjadi tujuan akhir pesan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu fungsi informasi. Utama sistem komunikasi adalah menyampaikan informasi antara pengirim dan penerima pesan. Yang kedua, fungsi pengaruh dan persuasif. Selain sebagai sarana untuk mentransmisikan informasi, sistem komunikasi juga memiliki fungsi persuasif, yaitu untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku individu atau kelompok. Yang ketiga, fungsi penghubung sosial. Sistem komunikasi juga berfungsi untuk memperkuat hubungan sosial antara individu dan kelompok. Yang keempat, fungsi hiburan. Komunikasi juga berfungsi untuk memberikan hiburan baik melalui media seperti televisi, film, maupun media sosial. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zarifah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sistem komunikasi. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi berdasarkan keberlangsungan. Nah, jadi komunikasi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Jadi, komunikasi secara langsung ini adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka tanpa membutuhkan media ataupun alat bantu. Seperti contohnya itu adalah komunikasi percakapan dalam sehari-hari, diskusi, dan juga dialog formal. Nah, sebaliknya, komunikasi secara tidak langsung itu adalah komunikasi yang membutuhkan media dan juga alat bantu seperti surat, telepon, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah komunikasi berdasarkan tujuan. Nah, jadi dilihat dari tujuannya, komunikasi itu terbagi menjadi komunikasi informatif, komunikasi persuasif, kemudian komunikasi instruktif. Jadi, komunikasi informatif itu adalah komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, data, ataupun informasi tanpa mempengaruhi penerimanya. Sedangkan komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang dirancang untuk mengubah pandangan, sikap, ataupun perilaku penerima pesan, seperti contohnya iklan ataupun kampanye. Nah, sedangkan komunikasi instruktif itu digunakan untuk memberikan perintah ataupun arahan yang harus dijalankan. Kemudian yang ketiga itu adalah komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Nah, jadi jenis komunikasi ini tentunya meliputi komunikasi internal maupun eksternal.
komunikasi internal ini berlangsung di dalam organisasi yang melibatkan interaksi sama anggota, sama divisi ataupun departemen untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Nah, sedangkan komunikasi eksternal ini adalah komunikasi yang mengarah dengan pihak luar seperti dengan mitra bisnis, pelanggan, ataupun media. Nah, kemudian yang keempat itu ada komunikasi berdasarkan arah informasi. Jenis sistem komunikasi ini juga dapat dilihat dari arah aluran informasi. Nah, yaitu komunikasi satu arah dan dua arah. Nah, jadi komunikasi satu arah ini berarti pesan itu hanya mengalir dari pengirim dan penerima tanpa umpan balik secara langsung, seperti dalam siaran televisi. Nah, kemudian komunikasi dua arah ini memungkinkan terjadinya interaksi bolak-balik situ ya, seperti dalam rapat atau diskusi. Yang kelima, yang terakhir itu adalah komunikasi berdasarkan media yang digunakan. Nah, dari sisi media, komunikasi dapat menjadi komunikasi verbal, non-verbal, dan digital. Nah, komunikasi verbal ini tentunya mencakup penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian komunikasi nonverbal itu menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, dan juga simbol-simbol lain untuk menyampaikan makna. Nah, tentunya dalam era teknologi ini komunikasi digital menjadi lebih dominan karena mengandalkan perangkat dan juga platform digital. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Rina Winarti. Terima kasih. Baik, saya Rina Winarti. Di sini saya akan menjelaskan dari materi sebelumnya, yaitu peran teknologi dalam sistem komunikasi. Yang pertama itu ada mempercepat proses komunikasi. Teknologi seperti internet memungkinkan kita mengirim pesan dalam hitungan detik saja, kapanpun dan dimanapun. Jadi dengan adanya teknologi seperti internet ini bisa memudahkan kita mengirim pesan dalam hitungan detik saja, kapanpun yang kita mau. Kemudian yang kedua ada menghilangkan batas jarak dan waktu. Jadi orang bisa berkomunikasi dari tempat yang jauh tanpa harus bertemu langsung, seperti lewat video call, chat, atau email. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan efisiensi penyampaian informasi. Informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat melalui media digital seperti aplikasi media sosial, website, dan aplikasi media lainnya. Kemudian ada mendukung berbagai bidang kehidupan seperti contohnya pendidikan, belajar online, dan berkomunikasi antar guru dan siswa. Walaupun tidak bisa belajar tatap muka, tapi kita tetap bisa belajar online dan berkomunikasi antar guru dan siswa. Kemudian selanjutnya itu ada meningkatkan akses informasi. Semua orang bisa dengan mudah mengakses berita, pengetahuan, dan data diri di seluruh dunia dengan perangkat digital. Jadi dengan adanya akses informasi, semua orang bisa dengan mudah mengakses semua berita dan pengetahuan lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.